Yang keempat, kelelahan keputusan. Karena kita setiap hari itu perlu menentukan sesuatu, betul tidak? Ya, mau baju pakai apa, mau baju warna apa, apalagi ahwat perempuan ya. Ini kerudungnya ada yang merah, bajunya aduh apaan ya supaya cocok. Aduh, Gusti, minta saran sama ibu. Ya udah, Neng, yang ini bajunya warna hitam. Pas ke rumah, agak cocok. Kok minta saran tapi gak dipakai sarannya. Kadang-kadang wanita mah gitu ya. Jangan minta saran gitu kan. Tuh, temennya batur. Ya, betul tidak? Jadi kelelahan dengan keputusan ini sebab mental block. Setiap hari kita menentukan keputusan. Sepatu pakai apa, celana pakai apa, itu wanita itu sampai begitu. Sehingga harusnya jam 8 berangkat, jam 9 baru berangkat. Ya kalau ke wanita jam 8 tanknya jam 7. Jam 7 siap ya, padahal acaranya jam 8. Jadi harus betul-betul kita merefleks diri, harus betul meregulasi, mengurai ya, supaya kita keputusan itu bisa bisa mengambil keputusan. Oke? Jadi ini kelelahan dalam keputusan. Sehari itu harus berapa harus menyelesaikan keputusan. Saya dulu waktu ada acara, sehari kadang-kala ada 3 acara ya. Pulang dari sana kadang di mobil itu wah ini telepon jadi harus menyelesaikan pada waktu itu ya. Harus menyelesaikan pada waktu itu, tapi akhirnya beres juga. Ingat rumusnya, tidak ada sesuatu yang tidak ada ujungnya, pasti akan ada penyelesaiannya ya. Itu rumusnya harus diterapkan supaya kita tidak lelah nih. Ada masalah pasti ada penyelesaiannya, ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Inna ma'al usri yusra. Yang terakhir, persepsi dari lingkungan. Ini menyebabkan mental block. Kayak tadi, yang hamil harus mual, harus ngidam, harus ini. Nah, itu kan persepsi dari lingkungan, ya kan? Persepsi dari lingkungan. Nah, oke. Coba dilihat posisi duduk masing-masing. Yang kanan kiri kadang-kala mempengaruhi. Nah, yang kanan kiri mempengaruhi. Ada sampingnya nguap, kita pingin nguap, betul ya? Atau kadang-kala yang satu pingin buang air kecil, itu kita kadang-kala pingin buang air kecil. Satu pingin nguap, ini pingin nguap, gitu ya. Kalau dalam sholat itu kadang-kala pinggir garo-garo, kita pingin ikut garo-garo. Garo-garo nih, gak garo. Satu ketawa, pingin ketawa yang lainnya. Satu lihat kalau di ini ada penelitian ya. Ada acara satu orang tepuk tangan, yang lain ikut tepuk tangan. Ya. Satu orang yang lain ikut tepuk tangan. Kenapa? Karena persepsi lingkungan itu sangat penting. Ini sugesti lingkungan itu sangat penting. Kita harus makanya hindari orang-orang, kalau bahasa sekarang itu apa? Toxic. Nah, TikTok. Toxic people ya. Hindari orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ini sangat bahaya. Persepsi lingkungan itu betul-betul mempengaruhi diri kita. Kecuali kalau kita sudah punya benteng, ya. Seperti apa? Seperti ikan di dalam air laut. Air laut rasanya apa? Asin. Ikannya rasanya tawar. Harus seperti itu. Asin itu kalau di uyahan jadi asin. Siap? Siap tidak? Siap no? Siap ya? Untuk membentengi diri kita dari persepsi lingkungan. Jadi persepsi lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh buat diri kita. Persepsi lingkungan. Yang keenam, keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Ya kan? Dari kecil melihat ibunya takut kecoa, akhirnya nempel. Ayah kecoa langsung lari, gerubu. Wah kecoa. Padahal kecoa mainan. Coba kalau dulu ibu ada kecoa, geprak dimakan langsung. Anaknya itu melihat seperti itu. Oh kecoa itu jadi seperti itu. Iya. Adat kebiasaan orang Sunda gimana orangnya? Lembut kan itu ya. Punten ke mana tuh gitu. Saya waktu di Jawa Timur dulu dagang cilok. enggak ada. Saya dulu pesantren di Jawa Timur 5 tahun. Itu nggak bisa bahasa Jawa. Jadi 5 tahun di Jawa nggak bisa bahasa Jawa karena waktu itu diwajibkannya Arab Inggris ya. Jadi
Meskipun teman bisa sedikit aja ya. Mereka lah. Paham lah. Mereka lah gitu. Tetap gak bisa bahasa Jawa. Orang-orang suka ngejek gitu Sunda itu. Kenapa tuh gitu ya. Kenapa bahasa? Suka gitu diejek. Orang Solo kan Jawa itu kalau Solo betul-betul paling halus gitu ya, Solo. Ada orang Batak, bahasanya Batak lagi. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu kadangkala logat, kebiasaan orang Batak itu katanya keras ya kan, itu adalah persepsi-persepsi ini yang ditanamkan sejak kecil dari ayahnya, dilihat, didengar, dirasakan. Orang Sunda lahir di Sunda, melihat, mendengar, merasakan. Nah, tapi kalau orang Sunda lahir di Sunda, contohnya bayi, dibawa ke Batak, dia besar di Batak, itu akan tercampuri oleh adat Batak. Kamu orang Sunda tapi rada gitu nang truk. Ya saya mah besarnya di Jakarta, di Batak. Karena besar di Batak, itulah persepsi, keyakinan yang ditanamkan sejak kecil. Betul ya? Nah, maka apa yang sejak kecil ditanamkan itu harus ada rilisnya, harus ada pelepasannya supaya tidak terus menjadi mental block buat diri kita. Kayak tadi lah, kecoa ya, padahal sok apa yang ditakuti dari kecoa? Kan kecoa mah biasa lah ya kan. Sieun ngapung. Emang Batman teh ngapung. Sieun ngapung ya teu naon atuh ngapung. Hiber nempel ka dieu, ya kan kenalan. Kunaon sih kamu teh PDKT sama aku ya? So, ya kan? Adalah banyak hal-hal yang dari kecil ditanamkan. Tong cicing dina panto, ya, lawang panto, bisi. Untuk jodoh, nya teu naon untuk jodoh, buku ngaran ningali jodoh gitu. Tong sasapu di malam-malam cenanya. Bisi non. Ya, nah itu kan sebetulnya dulu orang tua itu punya makna sendiri. Nah, malam belum ada lampu, itu hanya bikin aya uang kasapukeun gitu. Akhirnya terpersepsi sama kita. Itulah persepsi gitu. Paham ini? Inilah penyebabnya ya. Bisa direkam, bisa diingat. Kalau tidak bisa diingat, nanti dilihat tayangan ulangnya. YouTube. Oke. Bentuk mental block. Nah, sekarang masuk ke sini supaya paham. Bentuk-bentuk mental block apa saja? Satu, keraguan.